Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winanda Surya dengan NIM 22002161. Saya akan memvideokan hasil UTS Pendidikan Masyarakat sesi 173. Pertanyaan pertama, jelaskanlah yang dimaksud dengan pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat PENMAS atau juga dapat disebut dengan pendidikan non-formal PNF adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Sisdiknas 20 tahun 2003. Pendidikan masyarakat merupakan suatu upaya yang dilaksanakan sebagai upaya melayani masyarakat dalam bidang pendidikan atau layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi masyarakat tanpa membeda-bedakan karakteristik baik dari segi usia, jenis kelamin, tingkatan bidang pendidikan, atau layanan pendidikan yang telah didapatkannya sebelumnya, ekonomi, agama, maupun suku, bangsa, ras, dengan tujuan memberikan akses yang sama kepada seluruh masyarakat dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya, manfaat mempelajari pendidikan masyarakat bagi pendidik, yaitu mahasiswa. Yang pertama, memahami masyarakat secara luas. Dalam mempelajari pendidikan masyarakat, memahami calon pendidik akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang masyarakat secara luas. Mereka akan belajar tentang struktur sosial, nilai-nilai budaya, dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Pendidikan masyarakat melibatkan interaksi dengan berbagai pihak, termasuk komunitas, organisasi, dan lembaga pendidikan. Mahasiswa calon pendidik akan belajar berkomunikasi dengan efektif dan membangun hubungan yang baik dengan berbagai pihak terkait. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Dalam pendidikan masyarakat, mahasiswa calon pendidik akan menghadapi situasi yang membutuhkan kepemimpinan. Mereka akan belajar mengorganisir dan memimpin kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan masyarakat sehingga dapat mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang diperlukan dalam karir pendidikan mereka. Selanjutnya, memperluas wawasan pendidikan. Mempelajari pendidikan masyarakat akan membuka wawasan mahasiswa calon pendidik tentang berbagai pendekatan dan metode dalam pendidikan. Mereka akan belajar tentang pendekatan yang berpusat pada masyarakat, pembelajaran berbasis masalah, dan pengembangan komunitas pembelajaran. Selanjutnya, meningkatkan pemahaman tentang konteks sosial. Pendidikan masyarakat membantu mahasiswa calon pendidik memahami konteks sosial di masa di mana pendidikan dilakukan. Mereka akan belajar mengenali masalah sosial yang mempengaruhi pendidikan serta mencari solusi yang relevan dan berkelanjutan. Selanjutnya, jelaskan beserta contoh karakteristik pendidikan masyarakat. Kesempatan belajar seumur hidup. Pendidikan masyarakat memberikan kesempatan belajar kepada individu sepanjang hidup mereka, tidak hanya terbatas pada usia sekolah. Contohnya, kursus bahasa, keterampilan kerajinan, atau pelatihan profesional yang ditaruhkan kepada masyarakat secara luas. Yang kedua, keterlibatan masyarakat dalam sekolah. Pendidikan masyarakat melibatkan masyarakat dalam proses pendidikan dengan mengajak mereka berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Contohnya, melibatkan orang tua dalam pengambilan keputusan sekolah atau mengundang komunitas lokal untuk berkontribusi dalam program pendidikan. Selanjutnya,
Penggunaan sumber daya yang efisien. Pendidikan masyarakat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada dalam masyarakat seperti fasilitas, tenaga pengajar, dan keahlian individu. Contohnya, bekerja sama dengan organisasi lokal atau kerjasama dengan perguruan tinggi untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Selanjutnya, pengembangan kepemimpinan. Pendidikan masyarakat memberikan peluang bagi individu untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan mereka, contohnya melalui program mentoring atau pelatihan kepemimpinan untuk membantu individu menjadi pemimpin yang tangguh. Selanjutnya, perspektif pendidikan yang luar biasa. Pendidikan masyarakat menghadirkan berbagai perspektif, melampaui lingkungan sekolah tradisional, contohnya melibatkan komunitas lokal dalam diskusi pendidikan atau mengadakan seminar tentang pendidikan alternatif. Selanjutnya, jelaskanlah beserta contoh yang dimaksud dengan pembelajaran seumur hidup, lifelong learning, keterlibatan masyarakat, community engagement, dan penggunaan sumber daya yang efisien, efficient use of resource dalam pendidikan masyarakat. Pembelajaran seumur hidup adalah salah satu komponen penting dari pendidikan masyarakat. Artinya, pendidikan harus terus berlanjut sepanjang hidup seseorang, bukan hanya di sekolah atau universitas. Contohnya adalah dengan mengikuti kursus online, seminar, atau pelatihan yang relevan dengan bidang keahlian masing-masing. Keterlibatan masyarakat adalah cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menciptakan hubungan antara rumah, sekolah, dan masyarakat. Contohnya adalah melibatkan warga sekitar dalam kegiatan di sekolah, seperti menjadi relawan untuk membantu mengajar atau membantu dalam kegiatan sekolah lainnya. Penggunaan sumber daya yang efisien adalah cara untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal. Contohnya adalah dengan memanfaatkan sumber daya lokal seperti perpustakaan, laboratorium, dan organisasi masyarakat setempat untuk memperkaya pengalaman belajar, membuat kegiatan belajar lebih menarik dan bermakna. Selanjutnya, jelaskanlah perbedaan pendidikan non-formal dengan pendidikan informal. Bagaimanakah peran masing-masing dalam pendidikan nasional? Pendidikan non-formal merujuk pada proses pembelajaran yang tidak terstruktur dan tidak terikat oleh kurikulum formal. Ini bisa terjadi di luar lingkungan sekolah dan tidak mengarah pada pemberian sertifikat atau ijazah. Contoh, pendidikan non-formal ada kursus bahasa, pelatihan keahlian, dan program pengembangan diri yang diadakan di lembaga-lembaga non-pendidikan seperti pusat kursus atau lembaga masyarakat. Di sisi lain, pendidikan informal mengacu pada pembelajaran yang terjadi secara tidak terstruktur dan tidak terencana di kehidupan sehari-hari. Ini bisa melibatkan pembelajaran dari pengalaman, observasi, atau interaksi dengan lingkungan sekitar. Misalnya belajar dari orang tua, teman, atau melalui media seperti buku, internet. Selanjutnya, peran masing-masing dalam pendidikan nasional. Pendidikan non-formal membantu memenuhi kebutuhan pendidikan yang tidak dapat dipenuhi oleh sistem pendidikan formal. Ini memberikan kesempatan bagi individu untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan tambahan di luar kurikulum sekolah. Pendidikan non-formal juga dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempersiapkan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Pendidikan informal membantu dalam membentukkan karakter dan peningkatan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Ini memungkinkan individu untuk terus belajar dari interaksi dengan lingkungan dan pengalaman sehari-hari mereka. Pendidikan informal juga dapat memperluas wawasan dan pemahaman serta tentang dunia di sekitar mereka. Selanjutnya, jelaskan beserta contoh penerapan pendidikan masyarakat di era teknologi seperti saat ini. Pendidikan masyarakat atau community education
memiliki manfaat dalam meningkatkan kompetensi calon guru melalui ekspansi perspektif pendidikan dan pemahaman konteks sosial. Melalui penerapan teknologi dalam pendidikan masyarakat, guru dapat memperluas perspektif mereka tentang metode pengajaran dan pembelajaran inovatif. Contohnya, penggunaan platform pembelajaran online dapat memungkinkan guru untuk berbagi materi dengan siswa secara virtual, meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas pembelajaran. Selain itu, guru juga dapat menggunakan alat dan aplikasi digital untuk membuat pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif bagi siswa. Dengan demikian, pendidikan masyarakat di era teknologi ini dapat meningkatkan kompetensi guru melalui pengembangan keterampilan dan kepemimpinan dan memperluas perspektif pendidikan mereka. Baiklah, sekian video jawaban dari UTS saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.